Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, saya mulai semangat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan atas segala sesuatu. Tafsirnya di dalam ayat ini, surah An-Nisa, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Salam bahkan di dalamnya terkandung salah satu nama Allah. Apa itu? As-salam. Apa artinya as-salam? Maha sejahtera, atau Maha yang memberi kesejahteraan dan kedamaian. Salam juga adalah merupakan doa. Kemudian di dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, salam itu, Bapak Ibu, ada 3 jenisnya. Apa itu? Yang pertama, Assalamualaikum. Apa itu Assalamualaikum? Semoga Allah memberikan keselamatan. Jadi salam yang kedua, warahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat. Dan yang ketiga, wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan atau berkah. Makanya orang yang termasuk banyak salahnya, sopir mobil yang keluar daerah ke Makassar bawa penumpang, lewat daerah kemudian termasuk yang dianggap angker, maka biasanya itu memberi salam. Kenapa? Karena salam itu mengandung pertama keselamatan, yang kedua rahmat, dan yang ketiga berkah. Dan bukan saja itu, masuk di dalam rumah, di rumah kita sendiri ataupun di rumahnya orang lain,
maka kita senantiasa dianjurkan untuk memberi salam. Ya. Ada penghuninya atau tidak ada penghuninya, Bapak Ibu silahkan beri salam. Tidak menutup kemungkinan dari rumah kita bangun tidur ke masjid salat subuh, tidak menutup kemungkinan ada di antara kita atau ada yang kita salam, maka sebaiknya kedengaran suaranya. Karena ada itu orang memberi salam kemudian menjawab salam tidak semangat, bahkan tidak terdengar. Ya, ini kadang-kadang kita mengundang pertanyaan. Ini yang saya salami ini tersinggung sama saya atau kecewa sama saya? Ya, atau mungkin saya pernah sakiti, padahal tidak. Ya, makanya Bapak Ibu, supaya sesama tidak mengundang pertanyaan, lebih baik kasih hati, jantung isi berteriak, nanti bilang orang-orang gila. Ya, tapi ya kita saja yang tahu. Karena intinya bahwa semakin kita banyak memberi salam, maka semakin banyak doakan kita. Dan yakin saja, percaya bahwa semua itu ada penghuninya, cuma kan kita tidak lihat. Karena ada yang namanya makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, tapi dia bisa lihat kita. Nah, itu. Saya ulangi, semoga semuanya semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa hu al-malikul qudus as-salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya sebenarnya pernah imam rawat di sini itu 2004, 3 tahun kalau tidak salah. Belum di masjid Mudah. Masih ada Ustaz Sabu, Ustaz Ali dulu yang kecil-kecil. Ada juga itu yang biasa asap Pak Haji. Ya, jadi sebelum Ustaz Pak Imam Alam Salam, nah, kemudian ada lagi sudahnya, kemudian Pak Imam saudara saya, ya, yang sekarang Imam
Ada juga saya lihat ini pimpinan Ansor, Masya Allah. Ya. Baik jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memberikan ceramah ataupun pengajian di mana-mana, termasuk di sekolah, termasuk di tempat lain ataupun di masjid, terkadang ada di antara mereka bertanya, Ustaz, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan harus kita pahami. Yang pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu yang pertama-tama yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, siapa dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak merasa sia-sia. Pertanyaan ini bagus untuk kita ketahui dan kita pahami. Jadi yang pertama, kenapa kita harus beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita senantiasa mengkaji, kita senantiasa mengkaji daripada hal itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jauh lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus kita menggunakan akal pikiran kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan. Kemudian yang ketiga, cara untuk memahami, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan cara bertafakur, dengan cara memahami ayat-ayat daripada Al-Quran. Maka kemudian dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, maka insya Allah kita semakin percaya, kita semakin yakin bahwa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian, kenapa kita harus beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang pertama, memahami makna keberadaan kita hidup di dunia ini. Di dalam Al-Quran yang saya baca tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada. Maka tujuan daripada kehidupan di dunia ini adalah tiada lain dan tak bukan untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala aktivitas kita,
segala apa yang kita lakukan, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita biasa baca innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu baik buruknya, diterima atau tidaknya, maka itu sangat bergantung pada niat kita seseorang. Maka prinsip-prinsip ibadah dalam Islam memberikan makna yang seluas-luasnya. Ibadah itu, Bapak Ibu, bukan saja ketika kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Ibadah itu bukan saja ketika kita berpuasa, ketika kita mengeluarkan zakat atau naik haji, tetapi ibadah yang dimaksud, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam memberikan makna yang seluas-luasnya. Ibadah itu ada dua kalau dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ibadah khosah. Yang kedua adalah ibadah ammah. Yang mana yang dimaksud ibadah khosah dan yang mana yang dimaksud ibadah ammah. Ibadah khosah adalah ibadah yang khusus yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah termasuk ibadah khosah, ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibadah ammah, yang mana yang dimaksud ibadah ammah? Ibadah yang umum, ibadah yang telah mendatangkan kebaikan, lalu kemudian kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, hati yang ikhlas, maka itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, bagaimanapun kecilnya yang kita laksanakan, menurut diri kita baik dan tidak bertentangan dengan agama, maka itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai kita tidur, mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, maka insya Allah itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila itu kita niatkan dan tidak bertentangan dengan agama. Maka silahkan laksanakan dari masjid, dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid ke rumah, maka setiap langkah kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Tentu dengan datangnya bulan suci Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya jelas tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh agung. Kenapa demikian? Karena ada satu malam termasuk di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Min alfi syahrin. Kalau kita hitung secara matematika, tentu 1000 bulan itu kita hitung secara perhitungan, maka sama ketika kita beribadah 83 tahun kurang lebih 4 bulan. Ini luar biasa. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini semoga kita tidak sia-sia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah tidak
menyia-nyiakan dan senantiasa memanfaatkan di bulan suci Ramadan. Dan siapa yang bergembira, yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad kita masuk di dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man farha bi dukhuli Ramadan, Ramadan jasadahu al-nar." Siapa yang bergembira, yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad kita masuk di dalam neraka. Tentu para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud bergembira, yang dimaksud berbahagia bukan sekedar bergembira, bukan sekedar berbahagia, ketawa-ketawa, lupa-lupa, tetapi bagaimana di bulan suci Ramadan ini senantiasa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk membaca Al-Quran. Tentu di antara kita Bapak Ibu, di luar daripada bulan suci Ramadan kemarin, apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, ada yang bisa menamatkan Al-Quran itu 3 kali sampai 5 kali tamat. Ini luar biasa. Dan tentu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka seolah-olah dia berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran bukan perkataan saya. Al-Quran bukan perkataan manusia, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi perantara adalah malaikat Jibril alaihi. Siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, maka akan ditempatkan, diberikan kemuliaan setelah para nabi. Siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, maka akan ditempatkan di surga bersama para rasul. Siapa yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberikan syafaat, insya Allah nanti di hari kiamat. Siapa yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberikan 1 huruf 10 kebaikan, dan kemudian Allah memberikan 10 pahala 70 sampai 700 kali lipat ganda. Ini luar biasa. Dan siapa yang senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, besok akan menjadi penolong bagi siapa yang membacanya. Tentu di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'tiyul qiyamah syadidan." Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, besok akan menjadi penolong bagi siapa yang membaca. Luar biasa Bapak Ibu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini panjang semuanya pembahasannya. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Supaya karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadari, kita pahami bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan, yang kita pakai di tubuh kita, apa yang kita rasakan sekarang ini, tentu kita sadari, pahami, semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanapun canggihnya teknologi, kemajuan pada zaman sekarang ini, maka tentu belum ada alat yang begitu canggih yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan sekiranya air laut dijadikan sebagai bintangnya, kemudian ranting-ranting dijadikan sebagai penanya,
maka kita yakin dan percaya pasti nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian sama sekali kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka pasti kita tidak bisa sama sekali menghitungnya. Kemudian saya singkat-singkat saja. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah lah yang Maha Kuasa. Allah lah yang Maha Pencipta. Bahwa segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi beserta isinya, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa segala apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit beserta isinya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup kali jamaah subuh. Ya, mudah-mudahan ceramah dan bermanfaat kepada kita semua, terkhusus kepada pribadi saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.